saksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, hurrima 'alannar, maka dia masuk neraka. Para jemaah sekalian, hadis ini kalau ditempatkan di dalam husnul milkah, maksudnya adalah memiliki budak yang baik, termasuk memperlakukan hamba sahaya itu dengan baik. Pak, bab ini susah direalisasikan karena budak zaman kita ini belum ada. Mungkin suatu saat di akhir zaman nanti akan ada. Paling tidak kepada orang yang di dalam tanggungan kita, misalnya pembantu apa-apa, kita nguwongke yang agak mirip-mirip dengan itu. Wa Nabi Wa'il an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibud da'i, perkenankanlah orang yang mengundang. Maksudnya kalau ada orang mengundang kita, kalau memang tidak ada uzur syar'i, maka silakan dipenuhi, jangan bikin alasan. Wara taruddul hadiyah, janganlah menolak hadiah. Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah. Bal yuthibu, bahkan Rasulullah SAW kalau beliau mendapatkan hadiah itu memberikan apresiasi, dipuji gitu loh. Alhamdulillah, wis pirang-pirang dino iki kepingin pugung goreng, ono sing ngenteri pugung goreng. Misalnya begitu, diapresiasi gitu loh. Wala tadribul muslimin, janganlah memukul orang Islam. Jadi hamba sahaya kita kalau memang suatu saat memiliki hamba sahaya dan dia muslim, maka perlakukan dengan baik, jangan dipukul. Istilahnya ojo moroan tangan nang orang lemah yang di dalam tanggungan kita, ngono lho Pak maksudnya. Apalagi kepada pasangan hidup, naudzubillah tsumma naudzubillah. Wa an ummi Musa an Ali salawatullahi alaihi, dari ummi Musa dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu qala, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan terakhir yang muncul dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Terakhir biasanya penting ya Pak. Penting banget yang terakhir biasa. Beliau menyatakan as-shalah, nek cara Jawa ni jogon salat wa ittaqullaha fima malakat aymanikum. Takutlah kepada Allah di dalam urusan hamba sahaya kalian. Lek duwe budak kelakuannya sing apik, artinya diperlakukan dengan baik. Babu su'ul milkah, bab perilaku buruk kepada budak. Wa an Nabi Darda radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqul nas, sahabat Abu Darda, salah seorang sahabat Ansor, termasuk orang dekatnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, nahnu a'rafu bikum minal bayatir wad dawab, sesungguhnya aku paling tahu di antara kalian terkait tunggangan-tunggangan kalian, bagaimana kalian memperlakukan tunggangan kalian. Qad arafna khiyarakum min syirarikum, dan aku betul-betul tahu siapa orang terbaik di antara kalian dan orang yang terburuk di antara kalian. Amma khiyarukum, adapun orang baik di antara kalian, falladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang baik itu adalah wong sing kena diarep-arep apike. Kebaikannya itu bisa ditunggu-tunggu dan orang merasa aman dari keburukannya. Berinteraksi dengan dia itu aman wis pokoknya. Gak terindikasi apa-apa. Wongnya apiknya. Wa amma syirarukum, adapun orang buruk di antara kalian adalah la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Tidak bisa diharapkan kebaikannya, juga orang tidak merasa aman dari keburukannya. Wa la yu'taqu muharrarah, dan dia tidak suka membebaskan budak. Salah satu perilaku baik itu kan membebaskan budak. Wa Nabi Umamah radhiyallahu taala anhu sami'tuhu yaqul al-kunudul ladzi yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu wa yadribu abdahu. Orang yang kufur nikmat, al-kunudu, para jemaah sekalian, surat napa al-kunud? Surat napa Pak? Surat Al-Adiyat. Innal insana lirabbih lakanud.
Sesungguhnya manusia itu teramat sangat ingkar, tidak pandai matur suwun kepada Tuhannya. Wong sing ingkar nikmat, gak duwe syukur nikmat itu cirine alladzi yamna'u rifdahu. Orang yang menghalangi dirinya dari suka memberi. Silatahu wa atiyatahu. Jadi gak seneng ngekei. Medit maksudnya, Pak. Wa yanzilu wahdahu. Kalau makan senengane iku dhewean. Wis ngene iki gak kena dijak safar wong ngene. Luwene jam 9:30 mangane 9:30 nanti. Karena milih warung gak sida-sida. Wa yadribu abdahu, dan dia suka memukul budaknya atau hamba sahayanya. Para jamaah sekalian, saya kagum dengan seseorang yang etnis Tionghoa. Mereka itu kalau yang tua-tua itu, mereka itu kalau punya ewang, punya pembantu sampai 30 tahun, 40 tahun gitu. Prinsipnya salah satu yang pernah saya wawancarai, ada orang Cina saya wawancarai. Mereka ikut bekerja bersama pembantunya itu. Kalau pembantunya kesulitan, dia ringan tangan untuk membantu. Sapaan-sapaannya itu baik. Sehingga saya waktu itu tuku rujak, ke warung rujak miliknya orang ini. Itu sama wis pirang tahun, Mbok. Aku wis 40 tahun lebih melok iki. Wah, 40 tahun. Ndak sedikit loh Pak itu. Jadi dua uang sampai 40 tahun. Ya saya ada kenalan orang Jawa, orang aslinya orang Jogja itu punya ewang sudah 30 tahun lebih. Sampai putune ewang ini sampai di sekolah sampai sing bosnya itu. Wa yadribu abdahu, naudzubillah dari suka memukul orang lemah di dalam tanggungan kita. Wa anil Hasan anna rajulan amara ghulaman lahu ayasnu ala ba'irin lahu faramal ghulam. Al Hasan menceritakan seseorang memerintahkan hamba sahayanya yang masih muda untuk ngopeni tunggangane. Fanamal ghulam, rupane ewang ini keturun. Faja'a bisyu'latin minnar. Maka bosnya ini muring-muring sambil membawa mowo. Syu'latin minan naris mowo sebenarnya. Apa ya mowo lek cara Jawane nyomo. Fa'alqahu fi wajhihi. Maka mowo iki diconyoknya nang wajahe budake. Ini mentang-mentang budak itu lemah. Fataraddal ghulam fi bi'rin. Maka orang ini ewang ini budaknya ini lari ke sebuah sumur mungkin untuk mendinginkan. Falamma asbaha ata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fara'alladhi fi wajhihi. Maka kemudian ketika berpagi hari orang ini didatangkan, budak ini didatangkan bersama tuannya ini kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terus dilihat wajahnya, lo kok iso kok ngene sih. Fa'ataqahu, maka dibebaskan oleh Umar di Pulau Soro. Oke, pokoknya intinya gak oleh lah Pak. Masih itu budak apa-apa gak oleh lah. Babu bai'ul khadim minal a'rab, bab membeli pembantu atau budak dari orang Arab Badui. Maksudnya orang Arab Badui iki wong duwe so Arab sing orang pati ngerti aturan. Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dabbarat ummatun laha fashtakat Aisyah fasa'ala banu akhiha tabiban minaz zud faqala innakum tukhbiruni an imra'atin masghurah saharataha amatun laha fa akhbarat Aisyah qalat sahartani faqalat na'am faqalat walima la tunjini abadan thumma qalat bi'uha min syaril arabi milkah. Jadi ceritanya begini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala itu merasa kurang sehat. Maka kemudian beliau minta dipanggilkan tabib. Tabibnya bilang, oh sampean ini dapat perlakuan buruk, sihir dari seseorang.
Maka ketika teridentifikasi bahwasanya yang menyihir itu adalah hamba sahanya yang perempuan, Sayyidatina Aisyah kemudian tanya, mbak, apa sampean kok menyihir saya? Maka Sayyidatina Aisyah tanya, kamu menyihir saya tak? Iya. Loh apa kok menyihir saya? La tunjini abada. Anda tidak akan menyelamatkan saya selama-lamanya. Begitu Sayyidatina Aisyah dibilangi begitu sama budaknya. Tsumma qalat, maka kemudian Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah SAW ini setelah Rasulullah wafat mengatakan biuha, rek tolong dolen budak wedok ini min syaril arabi milkah, kepada Arab Badui yang paling buruk memperlakukan budaknya. Jane ro bedane melok aku iki jane penak timbangane melok wong liya gitu lho Pak maksudnya. Melok aku iki luwih enak timbangane melok wong liya. Kadang-kadang kan kita dapat perlakuan seperti itu, Pak. Apa jare wong saiki air susu dibalas air tuba, wis dipenak-penakno, dipernak-pernakno kok sik sabotase. Babul afwu anil khatim, bab memaafkan orang yang membantu kita. Ewang memaafkan. An Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghulamani fawahaba ahaduhuma li Ali salawatullah alaihi la tadribuh wa qala la tadribuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua orang budak yang masih muda. Salah satunya diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sambil berpesan la tadribu, ojo dikebuk lho li. Fa inni nahitu an darbi ahli shalah, karena aku dilarang untuk memukul orang yang sholat. Maksudnya orang itu kalau sholat kendati dia budak maka dia jangan sampai diperlakukan tidak baik. Wa inni ra'aitu yusalli mundu aqbalna, dan aku lihat budak ini mulai teko iki salat wae areke. Aja dipukul ya. Wa utiya Abu Dzarrin ghulaman, yang satunya diberikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Wa qala, Nabi bersabda, istausi bihi ma'rufan. Nabi mewanti-wanti, perlakukanlah budak ini dengan baik. Fa'ataqahu, lantas budak ini dibebaskan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala ma fa'ala Abu Dzar, budak sampean nandi? Apa yang kamu lakukan? Qala amartani an tastausa bihi khairan ya Rasulullah, Anda memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada dia. Fa'ataqahu, ya tak bebasno akhirnya. Karena kebaikan yang ditunggu-tunggu seorang budak itu adalah apa, Pak? Pembebasan. Gitu. Jadi cara merespon berbuat baik wasiat Rasulullah SAW kepada budak itu ada kalanya ojo diperlakukan dengan tidak baik, dipukul ojo. Bahkan kebaikan yang tertinggi adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Wa ana Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qadiman nabi al-Madinata wa laysa lahu khadim. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan beliau tidak memiliki ewang. Para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah datang ke kota Madinah jeleng. 7 bulan yang pertama itu beliau masih dijaga. Karena para sahabat khawatir kalau tidak ronda nanti orang Quraisy itu mengirimkan intelijen membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama sekitar 6 atau 7 bulan beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau di bawah, Abu Ayyub di atas. Ketika tamu-tamu sudah mulai reda, kemudian Rasulullah di atas, Abu Ayyub di bawah. Nah, ketika Nabi datang dan tidak ada yang melayani beliau, istri beliau masih di kota Makkah. Jadi Sayyidatina Aisyah dan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih di Makkah, istri beliau. Fa akhadha Abu Talha biyadi, maka Abu Talha memegang tanganku, jari Anas bin Malik. Si cilik arek umur 10 tahun loh, Pak.
Arek cilik umur 10 tahun dipegang ambek bapak tirine. Jadi Abu Talha itu bapak tirine Anas bin Malik dipegang. Fantalaqa bi hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dipegang diajak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Abu Talha mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, inna Anasan gulaman kayisun labibun." Ya Rasulullah, anak saya, anak tiri saya namanya Anas, anaknya istrinya, anaknya Ummu Sulaim. Iki arek cilik pinter, cakap, cerdas. Falyukhdimka, biarkanlah dia, nuwun sewu ya Rasulullah, biarkan dia melayani Anda lek ana perlu apa-apa. Dalam satu riwayat itu desakan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu masuk Islam lebih awal daripada suaminya. Bahkan suaminya Abu Talha itu orang kaya di kota Madinah itu, menikah maharnya adalah keislaman dia. Lah Ummu Sulaim iki ndelok kabeh wong memberi sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah aku iki ngekeki apa? Terus Ummu Sulaim mikir-mikir, lah iya aku lak duwe anak jenenge Anas rek. Ya wis anak saya cek nih ngelayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diantarkan. Qala fa khadimtuhu fis safar wal hadar. Bismillah. Maka aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau ada di rumah maupun dalam perjalanan. Dari Anas. Maqdamahu bil Madinah hatta tuwfiya. Mulai dari kedatangan beliau di kota Madinah sampai beliau wafat. Berapa tahun, Pak? 10 tahun punjul beberapa bulan. Karena Rasulullah di kota Madinah ini hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Maqala li an syai'in sana'tuhu, selama aku ngewangi Rasulullah itu tidak pernah sama sekali terhadap apa yang aku lakukan Rasulullah bilang lima sonakta hakadha wa hakadha. Apa kamu kok ngelakoni gini? Apa kok ngelakoni gini? Wala qala li syai'in lam asna'uhu, dan beliau tidak pernah mengucapkan kepada apa yang tidak aku lakukan ala sonakta hadza hakadha. Kenapa kamu tidak melakukan begini? Kenapa kamu tidak melakukan begini? Gitu. Artinya saking baiknya Rasulullah kepada pembantunya, apalagi pembantunya ini pengertian, Rasulullah tidak pernah menegur begitu. Ini luar biasa kisahnya ini. Sampai akhirnya ibunya itu bilang, "Ya Rasulullah, Anas anak saya ini, pembantu Anda ini, doakanlah ya Rasulullah." Maka sahabat Anas didongakno papat, Pak. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Wa tawil umrohu, dawakna umure. Wa ghfir dzambahu, dan ampunilah dosanya. Jari sahabat Anas, 3 doa Rasulullah iki dikabulno. Anakku paling akeh, donyaku paling akeh di kota Madinah, terus umurku dawa, umurku panjang. Tinggal aku menunggu terrealisasinya doa Rasul yang keempat, yaitu ampunan Allah. Babu idza saraqal abdu, bab bagaimana jika memiliki budak sing nyolongan, klepto. Ya apa, Pak? Lek budak ya beda ambek pembantu, Pak. Lek pembantu lek karek nglereni ngono tok. Terus barang sing dicolong balekno, gimana tak laporan nang polisi lho. Nah, gitu loh. Kalau budak beda lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saraqal mamluku bihi walau binash." Apabila budak yang kalian miliki itu senengane nyolongan, mencuri, maka juallah dia meskipun dengan anush 20 dirham. 70.000 ping 20 pira, Pak?
Hah? 1.400.000. Kira-kira sak gitu lah. Wis dolen wis meskipun 1.400.000. Babul khadim yadhnibu, bab budak yang melakukan perbuatan dosa. An Asim ibni Lakit ibni Sabira an abihi qala intaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa ar-ra'i fil murah sakhlah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahsibna wa lam yaqul la tahsabanna inna lana ghanaman mi'ah la turidu an tazid fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlah dhabahna makanaha syad fakana fi maqala. Jadi ada seseorang yang dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dia memiliki kambing itu banyak. Kemudian ketika Nabi datang dibelena wedhus, Pak. Kemudian orang-orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kami memiliki kambing itu 100 dan bolak-balik mana. Kami tidak kepingin kambing kami itu lebih banyak daripada 100. Pokoknya lebih kami sembelih. Kemudian di antara kenangan mereka ketika Rasulullah SAW jenguk mereka adalah la tadrib dha'inataka ka darbika amataka. Janganlah engkau suka memukul istrimu seperti engkau memukul budak wanitamu. Itu pesannya Rasulullah. Wanita itu lemah dalam rumah tangga, Pak. Ojo mukulan seakan. Kita juga kalau punya anak perempuan, kalau dia menikah nggak kepingin dipukuli sama suaminya lah ngono sih. Wa idastashqat fabaligh fa idastanshaqat fabaligh. Kalau Anda beristinsyak, nyesep banyu irung, lek wene wudu setelah berkumur, ada sisanya diisep, maka fabaligh. Fabaligh itu sing nemen-nemeno. Apa bahasa Indonesia ini apa, Pak? Sing keras. Pokoke cara Jawane nemen-nemeno ngono. Sing nemen-nemeno ngene. Terus di illa antakuna shaiman, kecuali jika Anda berpuasa. Para jamaah sekalian, orang yang gampang apa jenenge? Alergi-alergian ngono lho, Pak. Isu adem didik ono wae enggak mari-mari. Ya, itu insya Allah sembuh lek dikono. Asalkan caranya benar. Asalkan caranya benar. Babu man khatama ala khadimihi makhafata su'idzan. Bab orang yang menandai budaknya atau pembantunya karena khawatir su'udzan. Karena khawatir timbulnya prasangka buruk. Jadi ditandai. Tidak tahu menandainya kayak apa. Kalau di sini ceritanya itu begini. An Abi Aliyah. Abi Aliyah ini cerita. Kunna nu'maru an nakhtima 'alal khadim. Kami diperintahkan untuk menandai pembantu-pembantu kami. Maksudnya budak, hamba saya. Wa nakilu wa na'uddah. Dan kami diperintahkan untuk nimbang sekaligus menghitung-hitung aset yang dibawa oleh budak kami. Karahiyatan ayataudu khuluqasu, karena khawatir munculnya perilaku buruk, Pak. Kalau punya ewang, punya pembantu, didelegasikan untuk bermuamalah, itu lek berangkat dicek gawa piro, mulene dicek gawa piro ngono lho, Pak, maksudnya. Karena kalau ndak begitu, engko iki kok ditilep iki. Muncule ngono iku lho, Pak. Sing bahaya itu. Akhire wong gak salah iso salah engko. Bukankah bahaya begitu tuh, Pak? Apalagi zaman WhatsAppan begini. Ngerasani wong iki gak krasa, Pak. Via WhatsApp. Au yadhunnu ahaduna dhannasu, atau beliau khawatir kami mudah berprasangka buruk kepada ewang itu, Pak. Ya. Kendati itu sudah lama ikut kita, wong jenenge wong iku munting-munting, keadaannya itu naik turun. Jadi sing hati-hati. Babu man adda ala khadimihi makhafatadh-dhann. Ini sama ini.
Bab orang yang menghitung-hitung aset yang dibawa pembantunya itu karena khawatir buruk sangka. Qala inni la'addul uruqa ala khadimi makhafatadh-dhon. Sesungguhnya saya menghitung-hitung aset yang dibawa sama pembantu saya itu karena khawatir berprasangka. Itu katanya sahabat Salman. Pada sama ini. Sahabat Salman juga yang meriwayatkan hadis kedua. Babu adabul khatim, bab tata krama sebagai khatim atau pelayan. Wallahu a'lam bishawab, bab ke-90 insyaallah pertemuan berikutnya. Sebagai penutup begini. Para jemaah sekalian, begitu kompleksnya, begitu lengkapnya aturan Islam sampai-sampai ngatur perbudakan. Aturan Islam itu hebat loh Pak. Penghapusan perbudakan itu ndak koyok George Washington, ndak koyok pada zaman Romawi biyen. Di dalam Islam itu penghapusan perbudakan itu sedikit sehingga tidak terjadi goncangan di masyarakat. Bapak-bapak ini senengane maca sejarah Amerika apa ndak? Nah, sejarah Amerika itu biyen waktu penghapusan perbudakan itu langsung goncang perekonomian nih Pak, kacau. Lah kenapa? Lah sing garap perkebunane wong Amerika sapa Pak? Biasa ngebosi terus kongkon macul-macul lho, terbengkalai lho. Goncang perekonomian. Zaman Romawi pernah terjadi surplus perbudakan. Itu kuaco juga. Maka Islam itu kalau membebaskan menghilangkan perbudakan itu ono wong terlanjur melanggar sumpah membebaskan budak. Ada orang melanggar menzihar istrinya bebaskan budak. Gitu. Ana wong bersyukur kepada Allah taala bebaskan budak. Jadi dan lagi banyak budak-budak para sahabat itu kelak kemudian hari menjadi ulama. Menjadi ulama. Itu namanya mobilitas vertikal di dalam Islam. Mereka-mereka yang dulunya budak pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah itu banyak yang jadi ulama-ulama besar. Contohnya Atok bin Abi Rabbah. Panjenengan lek lunga kaji karo umroh itu banyak hadis-hadis tentang haji dan umroh itu hampir semuanya kalau bisa dikatakan itu diriwayatkan dari Atok bin Abi Rabbah. Mantan budak, muftinya Mekah, mantan budak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang adabul khadim. Ada sesuatu? Mohon ya sekalian. Nah, repotnya nanti takon gak ada budaknya nih. Apa ditakon? Sing penting kepada orang yang lemah di dalam tanggungan kita duwe tata krama sing apik, juga ngajari mereka tata krama sing apik. Itu aja Pak. Intine ngono lah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ke-90. Adabul khadim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.